Amos pasal 2, hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Aku akan melepas api ke dalam Moab, sehingga Puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia. Firman Tuhan. Amos pasal 2 ayat 1-3 ini masih sambungan dari Amos pasal 1 dari perikop hukuman atas bangsa-bangsa lain. Nah, kembali untuk kita flashback sedikit. Amos ini adalah seorang peternak domba dari Tekoa, di mana Tuhan pilih untuk menyampaikan perkataannya kepada bangsa-bangsa yang lain. Ada beberapa bangsa di sini dan juga kepada Yehuda dan Israel. Nah, Yehuda itu adalah Israel Selatan, dan Israel itu Israel Utara yang ibu kotanya Samaria. Yehuda itu Israel Selatan, ibu kotanya Yerusalem. Dan di sini nanti kita akan baca di perikop berikut tentang hukuman atas Yehuda juga dan hukuman atas Israel. Nah, tetapi di ayat 1-3 ini terlebih dahulu masih sambungan dari Amos 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-15. Kita lihat bagaimana kalimat-kalimatnya sama. Mulai dari ayat 3 Amos pasal 1 itu dimulai dengan beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4. Itu di ayat 3. Nanti ada ke bawahnya, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Nah, yang berikut ayat 6, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Masuk ayat 9, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Ayat 11, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Ayat 13, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Semuanya dimulai dengan beginilah firman Tuhan, dan karena 3 perbuatan jahat dari masing-masing bangsa yang sudah disebutkan. Ada Damsyik, ada Gaza, ada Tirus, ada Edom, ada Amon. Itu di Amos pasal 1. Nah, masuk Amos pasal 2. Ini kembali masih lanjutan dengan perkataan yang sama. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Jadi keputusan-keputusan yang Tuhan ambil itu terhadap bangsa-bangsa lain di luar Israel ini, di luar Yehuda, adalah karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4 dari setiap bangsa yang dituliskan itu membuat Tuhan tidak akan menarik kembali keputusannya. Nah, kembali saat kita membaca Amos pasal 1 bahwa kita bersyukur dengan zaman kasih karunia bahwa ada perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan, tetapi saat kita mau berbalik dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bertobat seperti panggilan dan ajakan Tuhan di kitab-kitab yang lain untuk berbaliklah. Di Yoel dikatakan, koyakkanlah hatimu bukan pakaianmu. Nah, saat kita mau berbalik dengan sungguh-sungguh mengoyakkan hati, menyesali semua perbuatan kita, dosa-dosa kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, nah, dan menerima Yesus juru selamat. Kita berada di zaman kasih karunia di mana Bapa memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap perbuatan jahat kita, Yesus yang sudah disalibkan bersama-sama di kayu salib, saat kita mau menerima dia dan mempercayai dia dengan segenap hati. Nah, ini pelajaran di Amos.
kitab Amos ini untuk menolong kita. Bukan artinya sekarang kita bilang ya tidak apa-apa kan, ada Tuhan Yesus yang sudah mati untuk saya bisa bikin terus perbuatan jahat. Tidak seperti itu. Jadi karena justru kita perlu menghargai begitu besarnya kasih setia Tuhan kepada kita, yang harusnya kita juga dihukum. Kita tidak cuma 3-4 perbuatan jahat ya, ini yang dituliskan di bangsa-bangsa yang lain di luar Israel dan Yehuda ini banyak sekali dituliskan hanya 3 dan bahkan 4 perbuatan jahat. Nah kalau kita hitung-hitung perbuatan jahat kita begitu banyak. Kalau semua itu yang Tuhan lihat, Tuhan tidak akan menarik kembali juga keputusannya, tetapi karena kasih setianya, kasih karunia-Nya, dengan dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap perbuatan jahat kita yang harusnya kita dihukum, tetapi Yesus yang dihukum mati untuk kita. Nah kita sudah baca di pembacaan Lukas ya, bagaimana Yesus ditangkap di sana. Lukas pasal 22 yang kita baca kemarin, Yesus ditangkap, dia merelakan dirinya untuk ditangkap, bahkan nantinya akan disalibkan. Dia bahkan sempat berdoa dengan keringat yang seperti tetes-tetes peluhnya seperti darah ya, menetes di situ waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saking pasti Tuhan Yesus juga ada ketakutan di situ, tetapi kasih-Nya mengalahkan semua. Dia berkata, jika kehendak-Mu yang jadi Tuhan, seandainya cawan ini bisa lalu daripadaku, tetapi bukan kehendak-Ku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Jadi mari kita tidak memandang rendah anugerah Tuhan yang memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita yang harusnya binasa, yang harusnya dihukum akibat banyaknya perbuatan jahat kita bisa diselamatkan karena kasih Yesus. Kita lanjut ke perikop yang berikut, hukuman atas Yehuda. Jadi sudah dituliskan tentang hukuman atas bangsa-bangsa lain akibat banyak hal yang mereka lakukan kepada sesama. Nah ini hukuman atas Yehuda ayat 4, beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Sama juga dengan bangsa yang lain. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Nah, kalau kita lihat di hukuman atas bangsa-bangsa lain itu karena mereka melakukan perbuatan jahat kepada sesama. Tetapi untuk hukuman atas Yehuda ini karena mereka telah menolak hukum Tuhan. Mereka langsung berhadapan dengan Tuhan yang menolak hukum-hukum yang Tuhan ajarkan. Mereka tidak berpegang kepada ketetapan-ketetapan yang Tuhan perintahkan, tetapi malah disesatkan oleh dewa-dewa dengan kebohongannya yang nenek moyangnya ajarkan. Mereka menyembah kepada Baal, menyembah kepada patung-patung, kepada berhala-berhala, dan ini yang membuat Tuhan marah. Ini yang membuat Tuhan berkata bahwa aku tidak akan menarik kembali keputusanku karena mereka menolak hukum Tuhan, karena Yehuda tidak berpegang kepada ketetapannya. Jadi pelajarannya untuk kita bukan hanya kepada sesama ya, ada kejahatan terhadap sesama, tetapi ada kepada Tuhan. Nah ini hukuman atas Yehuda karena mereka menolak ajaran Tuhan, mereka menolak hukum Tuhan, mereka langsung melawan apa perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga itu Tuhan berkata, aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Akibat dari menolak hukum Tuhan, akibat dari tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi malah mau disesatkan, mau ditipu oleh dewa-dewa, itu yang membuat Yehuda dihukum. Itu yang membuat Tuhan tidak menarik kembali keputusannya atas Yehuda. Nah, kita
Ingat pembacaan di Lukas pasal 22, bagaimana Tuhan Yesus mengajar untuk murid-muridnya berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Terus untuk berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, ini yang dialami Yehuda pada saat itu. Mereka jatuh ke dalam pencobaan, disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya. Nah, hari ini untuk kita perlu tahu apa yang bisa menyesatkan kita, apa yang bisa membohongi kita di dalam kehidupan, supaya kita tidak terjatuh seperti Yehuda. Perikop yang berikut, hukuman atas Israel. Tadi Yehuda, sekarang Israel. Utara, yaitu Samaria, ibu kotanya Samaria. Ayat ke-6, beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Ini hukuman atas Israel, karena kita lihat mereka di sini, Tuhan bilang mereka menjual orang benar karena uang. Ada uang di sini, ada mamon. Mereka lebih tertarik dan condong kepada mamon, kepada uang, daripada kepada perintah Tuhan. Mereka menjual orang benar, orang yang takut akan Tuhan, dijual karena uang. Nah, kadang yang seperti ini, orang yang takut akan Tuhan malah dituduh, malah digosipin, malah dicerita. Dan seperti inilah yang terjadi, bahwa Tuhan tidak menarik kembali keputusannya karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Orang miskin kasihan yang dijual karena sepasang kasut, sepasang sepatu. Padahal ya mereka sudah punya, sudah berlebihan mungkin, tetapi mereka malah menjual orang miskin karena sepasang kasut. Nah, mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu. Nah, harusnya kan Tuhan bilang kasihi topang orang-orang lemah, tetapi ini malah menginjak-injak, malah semakin menjatuhkan orang lemah. Jadi hukuman atas Israel karena tidak memberi perhatian kepada sesamanya. Bahkan ini anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Kekudusan Tuhan dilanggar, perintah Tuhan untuk tidak berzina, tidak bersundal, ini ternyata dilakukan. Anak dan ayah bersama-sama ini menjamah perempuan muda seperti pelacurannya. Di masa itu ada pelacuran bakti, dan ini yang dilakukan oleh Israel pada saat itu, sehingga Tuhan berkata tidak akan menarik kembali keputusannya. Ayat 8, mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Tuhan ingatkan mereka, akulah yang telah memunahkan musuh-musuh dari depanmu. Ini orang Amori tingginya seperti tinggi pohon aras dan kuat seperti pohon tarbantin, sangat tinggi, sangat kuat, tetapi Tuhan yang menolong mereka untuk memunahkan orang-orang Amori ini. Tetapi mereka tidak menghargai, tidak melihat bagaimana Tuhan yang sudah melepaskan mereka dari setiap musuh, bahkan yang sudah menuntun keluar dari tanah Mesir, membebaskan dari perbudakan, dituntun dan dipimpin Tuhan, dipelihara Tuhan selama 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya nantinya ini mereka yang menduduki negeri Amori saat itu. Tapi mereka tidak ingat, mereka lupa kebaikan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan sendiri dengan cara mereka mau memperbanyak kembali uang untuk mereka sendiri dengan menindas orang-orang yang lemah, seperti di ayat 6 sebelumnya yang kita baca dan ayat yang ke-7.
Nah, padahal kalau lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun, bagaimana Tuhan menuntun keluar dari tanah Mesir, mereka akan mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan uang sendiri. Ini yang membuat Tuhan marah kalau tidak mengandalkan Dia lagi, karena Tuhan mau untuk tetap mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya ayat yang ke-17, Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nasir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang nasir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Tuhan ingatkan kembali semua kemurahan kebajikan Tuhan kepada Israel, untuk mengingat bagaimana Tuhan lakukan yang sepertinya tidak mungkin untuk mereka kerjakan, ya. Tidak mungkinlah mereka bisa mengalahkan orang-orang Amori yang tinggi seperti pohon aras tadi dan kuat seperti pohon tarbantin. Tetapi karena ada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin bagi mereka. Dan ini bahkan Tuhan bilang, aku yang bangkitkan sebagian anak-anakmu jadi nabi, teruna-terunamu menjadi nasir. Tetapi di sini mereka malah katakan, engkau memerintahkan kepada para nabi, para anak-anaknya itu, supaya jangan bernubuat. Padahal nabi kan dipilih Tuhan untuk menjadi pelanjut lidah Tuhan, untuk melanjutkan, menyatakan kepada umat apa yang Tuhan, isi hati Tuhan untuk disampaikan. Itu tugas nabi pada zaman perjanjian lama, untuk bernubuat, untuk berbicara kepada raja atau berbicara kepada umat setelah mereka mendengar daripada Tuhan. Mereka dipercaya langsung oleh Tuhan. Nah, seperti ini Nabi Amos ini dia hanya peternak domba, tapi Tuhan angkat menjadi nabi untuk menyampaikan pesannya kepada umat Israel, kepada bangsa lain, kepada Yehuda. Ayat yang ke-13 kita ulang lagi. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri, orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan, orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan menyampaikan di sini bahwa orang yang diandalkan, ya kan, orang mengandalkan kalau orang ini cepat bisa lari, pemegang panah yang kuat, yang ahli, yang andal, satu kali tarik panahnya bisa langsung kena musuh dengan tepat. Bahkan yang ada orang-orang yang berani, ya, berhati berani. Semua itu kan diandalkan, menjadi andalan Israel pada saat itu. Mengandalkan diri sendiri dengan kekuatan-kekuatan yang dipunya. Ini Tuhan bilang semuanya akan kebalikan. Orang yang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat ini kalau ngandalin orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya lagi. Dan ini pahlawan, ya, pahlawan kan diandalkan bisa membela, tidak dapat melarikan diri. Bahkan pemegang panah tidak dapat bertahan, orang yang cepat kaki tidak akan terluput. Penunggang kuda pun tidak dapat meluputkan diri. Nah, semua ini yang diandalkan Israel pada saat itu, semuanya tidak ada lagi kekuatannya, tidak ada kuasanya. Bahkan orang berhati berani pun di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang. Artinya menjadi ketakutan, tidak ada keberanian lagi. Nah, ini yang Tuhan sampaikan lewat Nabi Amos untuk hukuman atas Israel, karena mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka tidak lagi mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan, tetapi kepada kekuatan mereka sendiri. Mereka lebih berharap kepada mamon, mereka menginjak-ninjak orang yang lemah. Mereka lebih mengandalkan pahlawan-pahlawannya, kekuatannya, dan ini semua yang Tuhan tidak suka.
Di ayat 6 dikatakan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Pelajarannya untuk kita hari ini dengan pembacaan di Amos pasal 2, masih sambungan tadi dengan hukuman atas bangsa-bangsa lain, dalam hal ini atas Moab, dilanjut dengan hukuman atas Yehuda dan Israel. Kita belajar untuk tidak menolak hukum Tuhan, belajar untuk tidak mengandalkan mamon dan cuman mamon di dalam kehidupan, menjual orang benar karena uang, tetapi berdiri di atas kebenaran, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kadang orang sudah lupa kebenaran saat uang yang ada di depan. Orang sudah lupa untuk jujur saat sudah ada uang ditaruh di depan. Bisa orang menjadi korupsi, tidak lagi ikut hukum-hukum Tuhan. Nah, kita bisa belajar hari ini, jangan mengandalkan uang, jangan andalkan jabatan, jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan pahlawan, karena semuanya itu bisa tidak ada apa-apanya lagi kalau tidak mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Yeremia mengatakan bahwa berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ini mengandalkan manusia seperti di ayat yang ke 14, 15, 16 tadi. Mengandalkan orang yang lari cepat, mengandalkan orang kuat, mengandalkan pahlawan, pemegang panah, penunggang kuda, para pahlawan. Semuanya itu tidak ada artinya lagi kalau kita terus mengandalkan manusia. Mari kita mengandalkan Tuhan, mencari wajahnya, mencari kebenarannya dengan sungguh-sungguh, dan kita berbalik dengan sepenuh hati dari setiap perbuatan-perbuatan dan cara hidup yang lama, supaya kita bisa menikmati kasih karunia-Nya, yang kerinduan Tuhan mengirim anaknya datang ke bumi. Tinggal beberapa hari lagi kita memperingati Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, adalah supaya umatnya hidup, memperoleh hidup. Karena Yesus berkata, aku datang supaya kamu memperoleh hidup, hidup dalam kelimpahan. Kita hidup kelimpahan saat kita tidak menolak hukum Tuhan, terus berpegang pada ketetapan dan perintahnya. Sekalipun mungkin kita tidak dianggap dan tidak dihargai, orang akan melihat dengan sinis, tetapi mari terus hidup sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Kita berani untuk jujur, kita tidak usah merasa untung saat untung sesaat, untung uang, untung waktu, curi-curi waktu saat bekerja, atau curi-curi uang saat bekerja karena ada kesempatan dan sepertinya tidak akan dilihat orang. Tidak ada yang lihat kok kita bagi-bagi hasil ini. Tidak ada yang tertutup di depan Tuhan. Mungkin manusia tidak lihat, tetapi di depan Tuhan semuanya terbuka. Selamat berakhir pekan. Salam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.